Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan perkuliahan di pertemuan ke-12 mata kuliah madzhab tafsir dengan tema pendekatan dan metodologi madzhab tafsir sufi dalam menafsirkan Al-Quran. Pertama, saya sampaikan secara definisi. Definisi tafsir sufi adalah penafsiran Al-Quran yang dilakukan oleh para ahli tasawuf atau orang-orang sufi dengan pendekatan yang menemukan makna batin, spiritual, dan simbolis dari ayat-ayat Al-Quran. Pendekatan ini berbeda dengan penafsiran-penafsiran lain yang hanya berfokus pada makna lahiriah atau harfiah dari ayat tersebut. Tafsir sufi sering disebut juga tafsir syari karena para sufi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan menangkap isyarat-isyarat atau makna-makna yang tersembunyi yang terkandung dalam ayat tersebut dengan berdasarkan pengalaman spiritual atau intuisi mereka. Tujuan tafsir sufi adalah untuk menyampaikan makna-makna batin yang dapat membawa seorang lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian karakteristik tafsir sufi, saya mengambil dua contoh karakter. Yang pertama adalah dimensi spiritual. Tafsir sufi dari sisi spiritual lebih fokus pada makna yang mengarah membaca pada pengalaman mistik dan pemahaman tentang kesatuan dengan Tuhan. Yang kedua, dimensi zahir dan batin. Ayat-ayat Al-Quran dipandang memiliki dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi zahir dan dimensi batin. Tafsir sufi ini menekankan pentingnya penafsiran secara batiniah. Makna batin dan spiritual, tafsir sufi tidak hanya terpaku pada tekstual ayat, tetapi juga berusaha mengungkap makna-makna batin spiritual dan dimensi terdalam dari pesan-pesan Al-Quran dengan meyakini bahwa ayat-ayat Al-Quran mengandung isyarat atau simbol-simbol yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang telah mencapai tingkat spiritual tertentu. Kemudian secara metodologi tafsir sufi ini, di antara metodologi yang digunakan adalah tafsir tahlil yang penekanannya adalah penafsiran lebih mendalam dengan menggunakan pendekatan batin atau isyarat-isyarat tertentu. Yang kedua adalah tafsir maudhu'i atau tafsir tematik. Dalam hal ini secara metodologi berfokus pada tema-tema tertentu atau tema-tema spiritual tertentu guna mencapai kedekatan dengan Tuhan mereka. Di antara tokoh-tokoh tafsir sufi yaitu yang pertama adalah Ibnu Arabi, seorang sufi besar yang memperkenalkan konsep wahdatul wujud. Dalam tafsir Al-Futuhat Al-Makkiyah yang menafsirkan ayat Al-Quran dalam konteks mistik. Yang kedua, Al-Qushairi dalam tafsir Al-Qushairi menafsirkan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan pengalaman batin dan pengajaran tasawuf. Yang ketiga, Jalaluddin Rumi dalam karya-karyanya yang mengandung banyak tafsir sufi meskipun lebih merupakan karya-karya puisi mistik, tapi termasuk dari tokoh tafsir sufi. Kemudian di antara contoh ayat-ayat tertentu yang ditafsirkan adalah yang pertama dalam ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255
yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dalam ayat ini ditafsiri secara batiniah bahwa memandang ayat ini sebagai gambaran dari keesaan Tuhan dan kesempurnaan ketuhanan yang mengatasi segala hal yang terlihat di dunia lahiriah. Yang kedua, dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dalam pandangan tafsir sufi, Al-Fatihah dianggap sebagai pintu gerbang menuju pengalaman mistik. Dengan setiap ayat dalam surat Al-Fatihah ini menggambarkan tahapan-tahapan perjalanan spiritual seorang salik dalam menempuh jalan. Kemudian kelebihan dan kelemahan dari tafsir sufi, di antara kelebihannya adalah menyajikan pandangan yang lebih mendalam dan spiritual, memungkinkan bagi pembaca untuk merasakan pengalaman batiniah yang mendalam dan kesatuan yang dapat dirasakan dengan Tuhan. Yang kedua, kelemahannya adalah tafsir sufi ini terkadang tafsirnya bisa terlalu abstrak dan sulit dipahami oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang spiritual. Beberapa kalangan menganggapnya terlalu simbol dan kurang sesuai dengan makna lahiriah teks yang ada pada ayat Al-Quran. Yang terakhir, kesimpulan dari tafsir sufi yaitu berfokus pada dimensi batiniah dan simbolis-simbolis yang ada dalam Al-Quran itu membawa pembaca untuk memahami ayat-ayat sebagai pemandu perjalanan spiritual. Kemudian tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Arabi dan Al-Qushairi mengajarkan bagaimana ayat Al-Quran dapat dibaca dalam konteks mistik dengan Tuhan. Demikian, terima kasih. Materi kuliah pertemuan ke-12 ini semoga bermanfaat, berkah bagi kita semua. Kita akhiri dengan ucapan terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.